Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D yang masih kinuk-kinuk dan tambah kinuk-kinuk seperti biasa guys. Mbok D masih ada waktu. Saat ini Mbok D sudah di tempat kerjaan. Jadi inilah saking Mbok D itu semangatnya hidup atau semangatnya dengan pekerjaan. Mbok D lebih baik kepagian. Seringkali Mbok D sudah ngomong di video-video yang lalu. Karena ya itu guys, kedisiplinan itu memang sangat penting di sini ya. Sekali lagi Mbok D bukan mau menyamakan dengan siapa dan di mana. Cuma di sini Mbok D mau ngasih tahu aja. Mbok D semangat aja bekerja gitu guys. Karena ya saat ini Mbok D tanggung jawabnya di rumah itu nggak seperti dulu lagi. Dulu Mbok D ada anak-anak gitu ya. Jadi agak sedikit memikirkan di rumah tuh lebih penting gitu ya. Nah, saat ini Mbok D anak-anak sudah nggak ada di rumah, sudah semuanya keluar dari rumah gitu ya guys ya. Jadi cuma ngurusin Pak Lek aja. Pak Lek pun nggak harus diurusin karena Pak Lek juga orang yang sehat, orang sama-sama dewasa, sama-sama kerja, jadi gak harus diurusin gitu loh. Karena di sini di Jerman itu suami istri kerjasama guys. Apalagi kalau kita sama-sama tahu ya, kita sama-sama kerja, sama-sama sibuk. Jadi pekerjaan rumah itu harus dikerjakan bersama. Ya seperti video yang lalu Mbok dibikin gitu ya. Di rumah itu tugasnya masing-masing sudah ada ya. Jadi Pak Lek bagian apa, Mbok D bagian apa, itu kalau weekend guys ya. Makanya ya apa namanya, Mbok D itu semangat aja kerja gitu ya. Jadi maksudnya kerja cari uang ya guys. Karena kalau di rumah itu kan ya nggak ada yang bayar ya, kerja semaunya kapan saja gitu kan. Cuma karena di sini Mbok D harus cari uang, bukan harus, tapi kayak video yang lalu Mbok D sudah bilang harus enggak, tapi Mbok D orang yang sangat mandiri. Nah kemandiriannya itu ya ini melalui bekerja begini, Mbok D punya pemasukan sendiri, uang pemasukan gitu ya. Mbok D nggak harus minta-minta izin sama suami beli ini beli itu gitu ya. Enggak guys, jadi mandiri tuh enak guys, bukannya Mbok D terus kayak orang laki gitu, enggak juga. Mbok D pun perlu kan seorang suami. Maka dari itu Mbok D pun bekerja ya karena kemandirian Mbok D. Karena kalau mengingat masa lalu Mbok D itu, Mbok D umur 9 tahun sudah harus kerja. Jadi Mbok D itu dari dini sudah mandiri. Kita ambil positifnya aja gitu ya guys ya. Kenapa Mbok D itu 9 tahun sudah harus kerja? Karena tekanan keluarga kita, keluarga orang yang kurang mampu gitu ya, atau miskin gitu guys. Karena zaman dulu orang punya anak banyak rezeki katanya kan. Padahal seperti itu sih enggak juga guys, karena banyak anak pun itu harus ada biaya ya. Jadi nggak mungkin kita tuh punya anak sebanyak mungkin tapi nggak dibiayain gitu kan. Contohnya biaya tuh kayak sekolah
Ya hidup ini ya nggak cukup cuma makan tidur kan guys, karena kita ini manusia gitu kan. Dan pendidikan itu kan sebenarnya penting ya, tapi bukan berarti apa ya, kita tuh nggak sekolah terus pasti orang yang terakhir gitu loh. Enggak juga guys, karena saat ini ya tapi itu nasib juga gitu ya guys ya. Kayak Mbok D memang nggak sekolah, tapi toh Mbok D tetap dapat pekerjaan di sini karena keuletan Mbok D. Karena kembali lagi itu tadi ke kemandirian Mbok D gitu kan. Nah, maka dari itu dari mandiri dan karena sudah banyak perjuangan menghadapi hidup ini, akhirnya Mbok D itu jadi memberanikan diri. Kayak contohnya sebenarnya pekerjaan tuh bukan untuk Mbok D gitu ya, karena di sini pekerjaan ini bukan hanya cuma di dapur aja guys ya. Di sini bekerja tuh harus fleksibel. Jadi harus mengerti kasa, harus mengerti komputer, dan di sini kerja tuh serabutan. Ya. Serabutan tuh harus mengerti semuanya gitu ya. Jadi dari oke lah kalau masak memang Mbok D itu bukan koh gitu ya. Jadi untuk bantu-bantu masak oke gitu ya. Tapi selain itu Mbok D harus bisa merangkap semuanya gitu ya. Dari bersih-bersih sampai order barang. Dan order barang itu harus melalui komputer guys. Kalau Mbok D tidak mengerti, ya jelas Mbok D nggak akan dipakai gitu kan. Nah, kenapa Mbok D bisa mengerti komputer dari kelas 2 SD? Secara logisnya tidak mungkin gitu kan. Tapi itu tadi guys, dengan keuletan Mbok D itu mau belajar ya. Apapun itu Mbok D belajar, dan Mbok D tidak pernah malu bertanya. Sehingga kalau Mbok D nggak ngerti itu tetap Mbok D bertanya bagaimana cara-caranya, dan Mbok D juga dapat kursus gitu ya guys ya. Jadi di training juga gitu. Di sini itu tiap setengah tahun sekali dari perusahaan kita dapat satu training gitu ya, diajarin semua ini itu segala macam gitu. Itu berjalan 3 jam gitu ya. Jadi dari kebersihan sampai order barang gitu kan. Nah, itu tidak harus datang guys kalau diundang kita untuk training gitu ya. Tapi karena Mbak D itu orang yang yang benar-benar mau belajar gitu guys. Karena belajar itu tidak pandang umur ya guys ya. Tergantung gitu ya. Maka dari itu kalau Mbak D sih belajar itu sampai saat ini Mbak D masih mau belajar guys. Apapun itu guys Mbak D pelajari. Walaupun mungkin secara manusiawi gitu ini guys berat gitu ya, nggak logis gitu ya. Tapi apa sih yang di dunia ini yang logis? Kan nggak ada juga gitu kan. Nah, jadi bukan karena Mbok D itu nggak sekolah terus minder, nggak berani. Apalagi nulis Jerman guys. Nulis Jerman itu tidak gampang ya. Kalau ngomong mungkin salah-salah nggak masalah gitu ya. Tapi nulis itu loh guys. Nulis itu kan kalau order harus tulisan ya. Nah itu pun nggak gampang. Terus Mbok D harus bikin schedule menu gitu ya. Memang perusahaan udah menyediakan kayak Senin, Selasa sampai Jumat gitu ya. Tapi isinya itu kan harus kita yang ngisi guys. Kayak menunya apa. Karena minimum tuh harus ada 2 menu tambah jadi vegetarian itu harus ada ya. Karena di Jerman saat ini itu sangat toleran sekali. Orang yang tidak makan daging itu berarti hanya sayur-sayuran aja itu dihargai. Dan orang yang tidak makan babi itu pun dihargai, harus semuanya dipisah gitu kan. Nah itu semuanya tulisan itu kan harus ditulis guys.
Ya kadang Mbok De nulis ada yang salah sih satu huruf gitu umpamanya ya. Nulis apa gitu kurang satu huruf, orang paling ketawa gitu kan. Wah ini hurufnya kurang satu gitu. Tapi Mbok De tuh terima kritikan gitu loh guys. Terus Mbok De ambil secara humor aja. Mbok De ketawa, oh iya salah ketik berarti ya. Kurang huruf apa gitu ya. Mbak De bilang ya ini kurang C karena kamu harus pakai SCH umpamanya gitu ya. Oh, berarti Mbak De belajar lagi. Jadi di sini Mbak De ini bekerja sambil belajar, guys. Ya. Jadi bukan berarti Mbak De itu apa ya? Bekerja. Enggak, di sini Mbak De ambil hikmahnya, Mbak De banyak pelajaran yang Mbak De pelajarin. Yaitu tadi salah satunya nulis bahasa Jerman itu tidak gampang ya. Sampai saat ini Mbak De bersyukur karena Mbak De masih ada kesempatan untuk belajar gitu ya. Jadi Mbak De belajar terus sehingga ya tulisan salah itu nggak masalah guys. Tapi itu tadi apa harus mau dikritik karena kita di sini kalau tidak ada kritikan itu impossible gitu ya. Sebagai Mbak De orang desa dari Blora kelas 2 SD suruh nulis Jerman gitu kan. Mungkin kalau ngomong gitu Mbak De masih nggak ada masalah guys. Karena ngomong itu oke lah ngomong mungkin nggak 100% tapi udah oke gitu kan. Tapi nulis itu guys sampai saat ini Mbak De itu masih gitu apa masalah gitu kan. Karena apa? Bukan karena Mbak De bodoh. Tulisan Jerman itu susah sekali guys ya. Jadi mungkin untuk orang yang sekolah gitu ya nggak masalah ya karena tahu karena pendidikan gitu ya. Kalau Mbak De ini kan modal kelas 2 SD guys. Itu untuk nulis itu benar-benar sangat luar biasa. Saat ini Mbak De berusaha untuk belajar terus gitu ya. Orang mungkin mikir udah tua kok belajar. Ya justru itu guys. Kita udah tua bukan berarti tua tuh tidak harus belajar. Justru udah tua itu belajar agar otak kita tidak bebal gitu ya. Karena kalau udah tua nggak boleh belajar akhirnya bebal memikirkan ini apa hari-hari selesainya gitu kan nggak mungkin guys. Jadi belajar aja gitu, belajar dan belajar lagi dengan kritikan-kritikan yang apa kita harus terima bahwa ada kesalahan dalam tulisan itu, tapi sambil belajar gitu loh guys. Jangan putus asa kalau kita dikritik. Yang penting kritiknya tuh membangun gitu ya. Kadang juga ada kritiknya tuh keras gitu ya. Ini nulis nggak pecus begini-begini gitu ya. Nggak apa-apa. Dari kritikan itu sekali lagi Mbak De itu belajar lebih lagi ya. Sehingga saat ini bosnya Mbak De itu sangat kagum, sangat menghargai gitu ya. Ini orang dari nol tapi belajar terus dan belajar terus. Dan bosnya Mbak De kan tahu bahwa asal usulnya Mbak De dari mana gitu kan. Ya maksudnya bukan dari mana, Mbak De di sini orang luar gitu kan. Jadi tetap aja mereka menghargai sebagai orang luar masih mau belajar terus menguasai bahasa Jerman dan dengan tulisan gitu guys. Oke guys, saat ini Mbak De mau masuk dulu. Nanti kalau Mbak De keluar, Mbak De akan bikin video lagi disambung guys ya. Sampai nanti. Hai guys, akhirnya Mbak De nyampe di rumah lagi. Tadi Mbak De janji waktu ngevlog di tempat kerjaan mau nyambung setelah pulang kerja. Tapi tadi guys, aku diguyur hujan. Nggak tahu lagi yang namanya hujan tuh. Tahu-tahu turun sudah nggak kira-kira gitu loh. Ya, jadi makanya Mbak De nggak sempet bikin video. Jadi sekarang videonya di rumah. Tapi Mbak De sudah benar-benar KO guys. Terus tadi tuh Mbak De karena bingung itu di jalan itu tahu banjir guys. Jadi di jalan tol tuh aduh
serem gitu kan, karena hujan tuh nggak kira-kira guys. Jadi banyak banget itu gede-gede hujannya, petir segala macam jadi satu. Nah makanya terus kan di situ namanya jalan tol, tahu-tahu semuanya ngerem kan. Bodi ngeri gitu loh guys, karena banyak truk, banyak segala macam, orang-orang tuh nggak sabar gitu kan. Ya udah akhirnya Mbok De keluar dari jalan tol, mau potong jalan guys ceritanya, malah nyasar. Aduh, nyasar itu lumayan jauh guys, jadi Mbok De muter-muter tuh jam di sana tuh kelihatan jam jam 6 sore Mbok De baru pulang. Mbok De sudah KO guys, udah KO, bener-bener KO. Ya inilah guys, demi demi mencari nafkah yang Mbok De harus nguli, demi demi masa depan dan demi kehidupan. Tetaplah Mbok De itu berjuang walaupun berat. Ya tadi tuh rasanya Mbok De udah nggak kuat lagi guys, karena yang namanya hujan tuh aduh, nggak bisa diomong lagi gitu, gede-gedenya tuh. Yang tadinya mobilku tuh penuh dengan debu dari Sahara, karena sekarang ini di Jerman lagi keseringan kena debu Sahara guys. Jadi angin dari Sahara tuh kesini bawa debu. Jadi yang nggak punya garasi itu mobilnya ini penuh dengan debu gitu kan. Nah aku rencana hari ini setelah kerja tuh mau ke ini tempat cuci mobil. Tapi karena sudah diguyur, di lain sisi tuh bagus guys, karena mobilku jadi bersih gitu. Tapi di lain sisi Mbok De tadi sempet takut, gemeteran gitu loh, karena namanya hujan itu nggak bisa lagi diomong sampai, aduh, Mbok De takut sama petir guys, karena petirnya tuh samber-samberan. Aku nggak tahu, padahal berita mengenai hujan tuh memang cuaca maksudnya itu kita dikasih tahu hujan, tapi tidak seperti itu gitu kan. Jadi ini terbagi, padahal jauhnya ini cuma dari rumah Mbok De tempat kerjaan 50 km guys. Cuaca tuh sangat beda sekali. Di tempat Mbok De ini masih ada matahari jam segini ya, ini udah mau jam 7 sore. Matahari masih bersinar, tapi di tempat sana tadi waktu Mbok De selesai kerja, aduh gelapnya guys. Di tempat kerja tadi sih masih ada matahari juga, tapi Mbok De kira-kira 15 km dari kerjaan itu gelap gulita. Mbok De terkejut karena Mbok De pakai kacamata hitam. Kacamatanya tuh pakai min guys, karena Mbok De kalau nyetir silau tuh agak sedikit kurang nyaman gitu ya, jadi pakai kacamata hitam itu. Mbok De harus ganti guys karena gelap kan. Tapi si hujan itu guys, aduh Mbok De tuh bener-bener terkejut. Hujan tuh gede kelotak-kelotak gitu loh, nggak campur es sih, tapi hujannya tuh gede. Pernah nggak guys kena hujan gede kayak gitu? Lalu nggak lama kemudian itu sudah ini Mbok, kan akhirnya yang jalan cepat tuh jalan tol itu memang diizinkan 120 km per jam. Semua langsung ngerem, jadi jalannya cuma ya ada yang 20, 30 karena air tuh langsung banjir guys. Lalu nggak lama kemudian ini pemadam kebakaran tuh datang gitu kan. Nah kalau pemadam kebakaran datang tuh kita harus minggir semua guys. Tambah macet, ternyata di depan sana sudah kebanjiran luber-luber gitu kan. Jadi harus ada pemadam kebakaran. Nah lalu Mbok De ini spontan, Mbok De sebenarnya tahu jalan sih, mau potong jalan keluar. Tapi karena gelap hujan tadi guys, Mbok De nggak bisa baca lagi plan gitu kan. Mbok De nyalain navi, tapi si navigasi ini mungkin karena hujan deres jadi sensornya tuh nggak keluar.
Dia cuma bilang aku disuruh putar balik gitu loh. Lah aku udah mikir ya ampun suruh putar balik kemana, kan ini aku baru keluar masa suruh putar balik. Terus ke jalan situ aja guys, yang jalan keluar Mbok De udah nyasar, macet juga ya. Seharusnya Mbok De itu ya 3:30 gitu udah pulang sih. Hari ini sampai 5:30 guys. Mbok De bener-bener sudah Hari ini, guten Morgen. sudah KO. Ada Pak Lek di atas. Tuh ada Pak Lek di atas. Pak Lek sendiri juga baru pulang. Jadi kita mau mandi. Ya ada enaknya guys, kita nggak ada tanggung jawab anak kecil lagi. Baby, was soll das? Bisschen Spaß. Ja, so ist kein Spaß, sondern ein bisschen Blödsinn. Ja. Ya guys, jadi kayak gitu ceritanya tadi. Memang itu tadi Mbok De kan bilang Mbok De kerja tuh dengan senang gitu ya. Tapi kalau kebanyakan gini Mbok De itu KO guys. Ini udah KO nih, Mbok De keringetan dari pagi. Mbok De pun harus cuci rambut. Ya harus mandi, udah gitu relax. Makanya Mbok De kurang begitu aktif kemana-mana. Karena ya kalau udah kerja begini capek guys. Karena kalau macet gitu kaki tuh pegel guys, karena kan ya kuplungnya keluar masuk gitu kan. Jadi bawaannya capek, mana Mbok De tadi waktu masuk mobil tuh wis keringetan gitu guys, sampai kering lagi. Nah itu kan bahaya, kan bisa masuk angin. Makanya Mbok De ya duduk sebentar lah, istirahat gitu ya. Maunya sih langsung tidur guys, tapi kan nggak mungkin karena Mbok De mesti mandi dulu, beres-beres dulu, baru nanti bisa nyambung tidur gitu kan. Ya inilah keseruan Mbok De, dan Mbok De itu cerita seadanya seperti gini guys, demi menyambung hidup harus kerja ya. Kerjanya seperti ini, Mbok De bersyukur aja masih ada kerjaan gitu ya. Cuma kadang-kadang ya gitu guys, berat sekali gitu Mbok De. Aduh, udah nggak mampu lagi gitu kadang-kadang kayak hari ini gitu, berat sekali. Rasanya tuh berat gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Karena yang penting Mbok De itu sehat gitu loh sampai saat ini. Memang sih capek. Tapi tetap aja Mbok De demi pekerjaan yang mulia, jadi Mbok De tetap melakukan dengan semangat. Walaupun saat ini Mbok De loyo guys, mau mandi aja rasanya udah nggak kuat gitu ya, tapi Mbok De kuat-kuatin, mandi dulu, habis mandi bikin makan malam, udah gitu harinya selesai guys. Begitu, jadi keseruannya Mbok De, pekerjaan Mbok De sudah Mbok De ceritain semuanya. Pulang pergi 104 km, jadi perginya 52, pulangnya 52. Kalau aku nyasar-nyasar gitu nggak dibayar guys. Karena itu kesalahan sendiri, karena perusahaan tuh sesingkat mungkin walaupun macet ya harus nunggu gitu loh. Siapa suruh potong jalan sana sini, itu ditanggung sendiri gitu kan. Jadi perusahaan pun ngitung itu kilometernya kita dari sono ke sini itu berapa gitu ya. Jadi kalau mau usaha mengakal-ngakalnya juga nggak bisa. Jadi kalau nyasar ya itu salah sendiri, kalau puter-puter salah sendiri. Yang penting kalau Mbok De sih ya untung rugi sudahlah. Namanya hidup nggak mungkin untung terus, pasti ada ruginya juga gitu kan. Ya udah memang kesalahan Mbok De sendiri, jadi Mbok De ambil hikmahnya aja untuk ke depan, lebih hati-hati, lebih waspada. Karena kalau jadi gini guys, kalau jalanan macet, hujan, petir itu Mbok De takut kan di situ banyak banyak mobil yang semrawut gitu loh. Jadi makanya Mbok De keluar dari jalan tol gitu kan. Tapi ternyata di situ pun salah guys, akhirnya Mbok De salah jalan.
Nyasar-nyasar sampai 2 jam. Karena gelap guys, nggak bisa baca gitu. Padahal di sini ini tulisan semuanya udah ditulis dengan jelas. Kalau nggak gelap itu Mbok De gampang guys. Mbok De itu tukang jalan dan Mbok De tukang ukur jalan. Mbok De hobinya nyetir. Nggak masalah sebenarnya. Cuma itu tadi karena gelap nggak bisa dilihat, hujan terus. Makanya ya begitulah guys. Walaupun Mbok De nyasar-nyasar, tetap Mbok De nyampe di rumah. Jadi kalau Mbok De nyasar tuh dengan tenang, Mbok De tidak harus bolak-balik, nggak harus memikirkan untung ruginya. Karena semuanya itu kesalahan Mbok De sendiri gitu ya. Yang penting tidak ada apa-apa dan selamat sampai rumah. Walaupun telat, tapi ya mau apa lagi gitu kan. Oke guys, keseruannya Mbok De hari ini pulang kerja nyasar-nyasar. Karena hujan gede. Dan ya begitulah cerita kehidupan Mbok De di Jerman guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak videonya Mbok De. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur. Inilah keseruannya Mbok De di Jerman. Mbok De Sandra Jamin B. Bocah cilik yang kelahiran Blora dari hutan. Saat ini terdampar di Jerman, dinikahi berondong bule Jerman guys. Simak videonya Mbok De yang lainnya guys. Selain Mbok De menceritakan kehidupan pekerjaan dan sama Pak Le, Mbok De juga menceritakan kisah-kisahnya Mbok De waktu kecil. Mbok De disuruh kerja sama orang tua, ya kayak dijual gitu guys. Itu ceritanya ada guys, bisa disimak. Jadi bukan Mbok De mau buka aib, tapi inilah kisah kehidupan Mbok De yang nyata gitu guys ya. Oke guys, jangan lupa bahagia, tetap tersenyum apapun yang kita hadapi. Tetaplah kita bahagia, berusaha bahagia dan hidup damai. Salam rahayu dari Mbok De, salam blaem-blaem. Ketemu lagi di video berikutnya guys ya. I love you. Bye-bye.